带着丹圣回来了，太爷爷。啥呢？滚出去！青红掌财物，你们的清白。牛，真的，我保。打成了。 Kemudian anak naga batu lapa itu memberikan sebuah eliksir kepada Ye Peng. Setelah itu Ye Peng pun tersenyum dan dia pergi dari sana. Eliksir ini mempunyai atribut api dan itu sangat dibutuhkan oleh jubah berbulu merah. Tetapi Ye Peng masih memikirkan kekuatan apa sebelumnya yang membuatnya kehilangan kesadaran. Xin kemudian berpindah kepada seorang lelaki tua. Lelaki tua ini adalah kakeknya Xiao Lingling. Nampak dia sedang sakit parah dan dia dirawat oleh seorang dokter bernama Dr. Yu. Kakek itu menanyakan keberadaan Xiao Lingling. Dokter itu pun menjawab bahwa Xiao Lingling sedang mencari dokter hebat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun nampaknya kakeknya Xiao Lingling itu sudah pasrah. Karena dia sadar betul bahwa penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan. Bahkan menurutnya, Tuhan pun tidak akan bisa menyembuhkan penyakitnya. 莲儿呢？这或许就是我的。云大夫了，快回来了。如今自然是大罗神仙也难救。还有谁能救我？ Sementara Ye Peng dan Xiao Lingling mereka saat ini sudah sampai ke kota Xianyang. Namun di saat itu Ye Peng merasakan bahwa kitab tertingginya bereaksi akan suatu hal. Namun dia sendiri tidak tahu apa itu. Ye Peng pun sangat bersemangat. Perjalanan ke keluarga Xiao ini menjadi semakin menarik. Sementara saat ini Xiao Shiyi dia sudah sampai ke markas keluarga Xiao lebih dulu. Dan dia langsung mengabarkan kedatangan Dewa Pil Ye Peng kepada para petinggi keluarga Xiao. Terlihat seorang pemuda yang bernama Xiao Luo. Dia merupakan putra keluarga Xiao dari cabang kedua. Dan nampak juga ayahnya yang merupakan kepala cabang kedua keluarga Xiao yang bernama Xiao Xuan. Jadi guys, keluarga Xiao ini ada dua cabang, yaitu cabang pertama dan cabang kedua. Namun nampaknya keluarga Xiao cabang kedua ini sangat tidak senang dengan kedatangan Dewa Pil Ye Peng. Xiao Luo bahkan menyarankan kepada ayahnya untuk membunuh Dewa Pil Ye Peng. Sesaat kemudian Ye Peng dan Xiao Lingling juga sampai di sana. Namun Xiao Xuan langsung memerintahkan Xiao Shiyi untuk membawa Xiao Lingling keluar dari sini. Ye Feng，我看完鸟就带你去看太爷爷。你买来只鸟，我带你去看看吧。 Ye Peng pun hanya bisa menghela napas dalam karena Xiao Lingling sangat mudah untuk ditipu. Ye Peng sangat mengerti niat busuk dari orang-orang ini. Tetapi karena Ye Peng sangat malas untuk berurusan dengan orang-orang ini, dia pun akan pergi dari sana. Namun kemudian Ye Peng sedikit marah ketika Xiao Luo melemparkan beberapa uang kepadanya sambil mengatakan untuk membawa pergi pil bodohnya itu ke tempat lain untuk menipu orang lain. Tentu saja mendengar itu amarah Ye Peng terpancing. Dia pun kemudian mempertegas bahwa pertama Xiao Lingling lah yang memintanya untuk datang ke sini dan bukan dia yang mau. Kedua, berani sekali Xiao Luo ini menghina alkimia. Ye Peng pun langsung bertanya, apakah kamu sudah siap untuk mati? 这丫头还真好糊弄，兴许掺和，就此别过。带着你那什么狗屁药丸混，一是你们萧家小姐姐。 做好死的准备了。 Mendengar kata-kata arogan dari Ye Peng, Xiao Xuan pun langsung memerintahkan para bawahannya untuk menyerang. Namun dengan mudah satu bawahan langsung tewas dengan pembuluh darah spiritual yang dibakar sampai habis. Dua bawahan lainnya nampak terkejut, tidak mengerti teknik apa yang digunakan oleh Ye Peng sehingga dapat membakar pembuluh darah spiritual. Kedua orang itu pun kembali menyerang Ye Peng. Namun pada akhirnya mereka berdua juga bernasib sama seperti orang sebelumnya.
Melihat itu, Xiao Luo dan Xiao Xuan langsung terkejut karena bagaimana mungkin ranah bidan tingkat 8 bisa sekuat itu. Ye Peng bukan orang bodoh, dia pun langsung mengerti bahwa klan Xiao cabang kedua ini ingin merebut kekuasaan keluarga Xiao, sehingga menginginkan kakek Xiao Lingling untuk segera mati. Namun Ye Peng kemudian mempertegas bahwa kakek Xiao Lingling tidak akan mati. Namun Xiao Xuan kemudian mempertegas lagi bahwa orang tua itu pasti mati, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Dan bahkan Xiao Luo mengatakan bahwa jika orang tua itu bisa selamat, maka dia akan berlutut di depan umum. Bagus, Ye Peng berharap agar Xiao Luo tidak akan menarik kata-katanya. Kemudian setelah itu Ye Peng pergi dari sana. 怎么可能？天哪，小老太爷不已经神仙难救了。当众下跪。 可别不敢认啊！ Malam harinya, Xiao Lingling tergesa-gesa datang ke kamar Ye Peng. Sepertinya dia baru saja mengetahui akan kejahatan pamannya itu. Tetapi Ye Peng yang sedang mandi pun malah meminta Xiao Lingling untuk mengambilkan handuk untuknya. Setelah itu Xiao Lingling lalu memberikan beberapa koin uang kepada Ye Peng dan meminta Ye Peng untuk pergi dari sini karena dia baru saja mengetahui dari Xiao Shiyi tentang kejahatan pamannya dan dia sangat tidak mau terjadi sesuatu kepada Ye Peng. Jadi sekarang dia meminta Ye Peng untuk segera pergi dari keluarga Xiao-nya. 叶枫，你都不正好拿个毛巾给我。是一些盘缠，赶紧拿上，快走！所以要来的，我不能害你丢掉性命。 Namun kemudian Ye Peng mengelus pipi mulus Xiao Lingling dan menenangkan Xiao Lingling, lalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Scene kemudian berpindah, terlihat Xiao Xuan sedang meminta bantuan dari seseorang untuk melenyapkan Ye Peng. Orang ini ternyata adalah orang dari Istana Dao 9 Surga. Dia merupakan wakil dari Aula Intervensi Hitam, atau kita sebut saja Aula Hitam. Orang ini bernama Sheng Yan. Sheng Yan kemudian memberikan 2 buah benda kepada Xiao Xuan dan meminta agar Xiao Xuan untuk sesegera mungkin bisa menguasai keluarga Xiao. 老太爷马上得想个办法除掉他。这是国家大权。是。